Shalom anak-anak. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, dan kita boleh bersama-sama belajar walaupun tidak bertemu secara langsung karena suatu hal, tetapi biarlah itu tidak membuat kalian menjadi putus asa, menjadikan kalian tidak bersemangat. Nah, anak-anak, walaupun kita belajarnya masih jarak jauh, Bu Magda meminta kalian tetap harus semangat, rajin dalam belajar. Nah, anak-anak, tidak terasa kita sudah memasuki di semester genap, di mana semester genap ini adalah penentuan kalian untuk kalian nanti bisa naik di kelas yang lebih tinggi, sehingga kalian harus memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Jangan sampai kalian di semester genap ini kok nilainya malah lebih turun dibandingkan semester 1 ya, semester ganjil. Nah, harusnya kalau misalnya semester 1 nilainya baik, nilainya bagus, nah di semester 2 ini juga harus lebih bagus lagi, harus lebih ditingkatkan lagi belajarnya. Kalau misalnya nilainya yang semester 1 kok kurang baik ya, kok sedikit ya. Nah, semester 2 ini harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, anak-anak, kali ini Bu Magda akan menyampaikan orientasi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di semester genap, yang nantinya materi-materi yang akan saya sampaikan di semester 2, semester genap, apa saja sih materinya dan apa saja sih yang harus dikuasai siswa. Nah, di sini nanti Bu Magda akan menyampaikannya. Nah, anak-anak, untuk semester 2 nanti kita mulai dari bab 8. Kenapa bab 8? Karena semester 1 itu sampai bab 7, sehingga semester 2 itu lanjutannya adalah bab 8, yaitu tentang solider terhadap teman dan sahabat. Nah, solider atau solidaritas itu adalah suatu rasa yang mau peduli dengan orang lain, setia kawan terhadap orang lain, berbela rasa kepada orang lain. Nah, itu adalah solider atau solidaritas. Kemudian apa saja sih yang harus dikuasai siswa? Yang pertama, menghayati arti peduli dan solider terhadap sesama. Kemudian mau menghargai sesama sebagai wujud solidaritas berdasarkan ajaran Yesus. Menceritakan bentuk solidaritas sosial yang dilakukan bagi sesama yang mengacu pada Yesus. Membiasakan diri bersikap solider terhadap sesama dalam berbagai bentuk dan cara. Ya, kemudian bab 9 itu adalah membangun solidaritas sosial yang belajar dari ajaran Tuhan Yesus ya. Kemudian apa saja sih yang harus dikuasai siswa? Yang pertama, siswa itu harus menghayati arti peduli dan solidaritas bagi sesama. Kemudian mau menghargai sesama sebagai wujud solidaritas berdasarkan ajaran Yesus. Menceritakan bentuk solidaritas sosial yang dilakukan bagi sesama yang mengacu pada ajaran Yesus. Membiasakan diri bersikap solider terhadap sesama dalam berbagai bentuk dan cara. Untuk bab 10, yaitu membangun solidaritas di tengah masyarakat yang majemuk. Nah, kita tahu masyarakat yang majemuk itu adalah masyarakat yang beraneka ragam. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang bukan homogen tapi heterogen. Jadi ada yang agamanya berbeda dengan kita, sukunya berbeda dengan kita. Nah, bagaimana sih caranya kita membangun solidaritas atau peduli dengan orang-orang yang berbeda dengan kita? Ya, itu. Jadi nanti dalam materi ini siswa juga diharapkan untuk menghayati arti peduli dan solidaritas bagi sesama. Kemudian mau menghargai sesama sebagai wujud solidaritas berdasarkan ajaran Yesus. Menceritakan bentuk solidaritas sosial yang dilakukan bagi sesama mengacu pada ajaran Yesus. Membiasakan diri bersikap solider terhadap sesama dalam berbagai bentuk dan cara.
Untuk bab 11 yaitu hati nurani, memilih yang benar. Menghayati arti sikap rendah hati, memiliki sikap rendah hati, menjelaskan arti dari rendah hati dan mempraktekkan sikap rendah hati. Jadi untuk bab 11 ini diharapkan kalian untuk memiliki sikap rendah hati ya dan mempraktekkannya dalam kehidupan kalian. Untuk bab 12, sekolah dan keluarga adalah sebagai tempat untuk melatih disiplin. Nah, disiplin itu harus diterapkan di sekolah maupun di keluarga. Yang pertama, menerima disiplin itu sebagai wujud ketaatan kepada firman Tuhan. Kemudian memiliki sikap disiplin sebagai wujud ketaatan kepada firman Tuhan. Menjelaskan manfaat disiplin bagi remaja, bersikap disiplin dan taat pada aturan yang berlaku. Untuk bab 13, remaja Kristen yang disiplin, menerima sikap disiplin sebagai wujud ketaatan kepada firman Tuhan. Memiliki sikap disiplin sebagai wujud ketaatan kepada firman Tuhan. Menjelaskan manfaat disiplin bagi remaja, terbiasa bersikap disiplin dan taat pada aturan yang berlaku. Ya, untuk bab 14 adalah bab terakhir ya di semester 2, yaitu tentang kerendahan hati. Ya, kerendahan hati berarti orangnya tidak sombong, orangnya itu memiliki sikap yang bukan rendah diri, beda, tetapi dia itu tidak menyombongkan dirinya. Dia itu taat tunduk ya kepada aturan yang berlaku. Diharapkan siswa itu dapat menghayati arti sikap rendah hati, memiliki sikap rendah hati, menjelaskan arti sikap rendah hati dan mempraktekkan sikap rendah hati. Nah, anak-anak, demikian orientasi mata pelajaran pendidikan agama Kristen di semester 2. Jadi ada dari bab 8 sampai bab 14. Jadi kiranya dari materi atau bab yang sudah saya sampaikan, Bu Magda sampaikan, kiranya boleh menjadi perhatian kalian sehingga nanti di tahun ini, di tahun 2021 semester genap, kalian tetap semangat, tetap rajin belajar, walaupun belajarnya ini sangat-sangat mungkin membuat kalian dilema atau tidak enak, kok seperti ini ya, kok aku nggak mudeng-mudeng ya materinya. Kalau misalnya nggak ngerti materinya, kok merasa kurang paham, bisa langsung menghubungi gurunya, sehingga nanti kalian bisa langsung bertanya, mungkin lewat telepon ya, WA ya, seperti itu. Nah, anak-anak, demikian orientasi pendidikan agama Kristen yang boleh saya sampaikan. Kiranya kalian tetap menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan, dan terima kasih atas perhatiannya. Kiranya kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat di dalam memperoleh ilmu di sekolah walaupun lewat pembelajaran jarak jauh. Oke anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.